Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat Forum Komunikasi APHI Nasional dimanapun berada, bahwa hari ini merupakan hari yang ke-9 kita telah dan sedang melaksanakan ibadah shaum. Mudah-mudahan seterusnya hingga sampai 29 hari, bahkan 30 hari ke depan, kita bisa menuntaskan pelaksanaan shaum Ramadan ini dengan berbagai aktivitas yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema menarik yang telah kami terima tentang etika dan moral, hubungannya dengan dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan ibadah haji. Namun demikian kami perlu sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Timur terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, bahwa di Jawa Timur ini kami mendapatkan amanah untuk membawa sejumlah jamaah laki perempuan kurang lebih 34.869 yang terdiri dari 38 kabupaten kota. Dan tentu untuk memanage jumlah jamaah yang demikian besar, maka Jawa Timur mendapatkan kekuatan 83 kloter yang akan mendampingi jamaah sejumlah 34.869 ini. Tentu beberapa bulan yang lampau kami telah usai menyelenggarakan kegiatan pelatihan petugas calon haji yang sejumlah pesertanya 415, dan kemudian menjadi pemberitaan yang luar biasa terkait dengan mewabahnya COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini perlu kami informasikan Pak Nafid, khususnya kepada Pak Ketua Umum, bahwa jumlah yang telah gugur sebagai syuhada ini sejumlah 3 dari unsur TPIHI. Sementara yang positif, informasi yang kami terima dari tim tracking gugus tugas COVID-19 Jawa Timur ada 80. Dan di dalamnya TPHI dan TPIHI, setelah kita lakukan rekap berdasarkan sumber dari para kasih penyelenggara haji dan umroh se-Jawa Timur, itu berjumlah antara 30 hingga sampai 32. Dan itu sifatnya fluktuatif. Ada yang kemudian setelah dilakukan swab dan dinyatakan negatif, dari hasil positif kemudian menjadi negatif. Nah, inilah menjadi sebuah warna bahwa pelaksanaan pelatihan petugas haji di Jawa Timur sedang diuji dengan peristiwa yang kemarin. Mudah-mudahan hingga sampai pertengahan Ramadan nanti beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan tugas sebagai calon petugas haji yang nantinya tentu saja kalau memang pelaksanaan ibadah haji ini berlangsung, maka mereka juga akan ikut ambil bagian sebagai pemateri dari pelaksanaan bimbingan manasik di masing-masing kabupaten kota. Lalu kemudian perlu kami sampaikan pula bahwa kondisi haji 2020 di Jawa Timur, kami pun juga sudah menyiapkan pelaksanaan seleksi petugas haji daerah yang kebetulan sesuai dengan PMA 121/2020, kami mendapatkan kuota 236. Dan insya Allah pada tanggal 6 Mei nanti akan dilakukan seleksi tulis dengan cara daring yang menggunakan Google Formulir yang akan kita sebar
ke masing-masing peserta. Kemudian bimbingan ibadah dari unsur KPIHU, kami juga mendapatkan kuota 47, yang tentu saja ini semua sudah kita lakukan seleksi melalui verifikasi dan validasi data dan dokumen. Dan mudah-mudahan kesemuanya itu nanti akan bisa bersinergi antara PPIH Kloter, PHD, dan KPIHU di dalam mensukseskan kegiatan haji secara nasional dan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa sudah menjadi sesuatu kemakluman kita bersama, jamaah haji Indonesia, secara khusus di Jawa Timur, yang akan berangkat dengan kekuatan jumlah sejumlah 34.869 ini, tentu memiliki berbagai karakter dan latar belakang yang sangat beragam. Mulai dari sisi latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang usia, dan latar belakang kesehatan. Inilah yang kemudian pada akhirnya membuat kita selaku jajaran Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan manasik lebih awal, yang sudah barang tentu sudah kita lakukan dengan sistem daring. Tetapi sistem daring ini pun juga tidak begitu efektif di tengah-tengah maraknya COVID-19 ini. Mengingat pertemuan tatap muka itu menjadi sebuah keniscayaan dari nilai keberhasilan seseorang jamaah untuk mendapatkan transformasi ilmu tersebut. Perlu kita pahami bahwa sistem daring yang kita lakukan kepada para jamaah, ini ada yang kemudian bisa menerima, ada yang kemudian tidak bisa mengikuti. Karena masing-masing jamaah yang ada di Jawa Timur, kebanyakan bisa dipastikan 75% itu kebanyakan dari jamaah-jamaah di pedalaman di daerah. Maka jangankan mengenal istilah Zoom, yang namanya WA saja dia juga tidak memiliki. Maka beragam kemampuan seperti inilah hanya beberapa persen yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan saja seiring dengan perjalanan waktu, COVID-19 ini akan segera berakhir, dan mudah-mudahan jika nanti pada tanggal 19 Ramadan atau tepatnya pada tanggal 12 Mei, informasi yang betul-betul valid akan disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi tentang diselenggarakannya pelaksanaan ibadah haji, ya apa tidak. Maka kita menunggu pada tanggal itu. Mungkin ini informasi yang kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema yang kemudian bisa kami sampaikan, bahwa para jamaah haji selain mempersiapkan diri sebagai jamaah, maka tentu dengan sendirinya mereka harus memiliki tidak hanya kemampuan, tetapi juga memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana menuju sebuah kemakmuran dalam beribadah. Nah, tentu dalam persoalan ini jamaah haji yang telah mendapatkan materi bimbingan manasik selama 6 kali tatap muka, 6 kali tatap muka di kantor urusan agama kecamatan, dan kemudian mendapatkan tambahan pula 2 kali kegiatan manasik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Namun banyak sekali juga jumlah jamaah haji yang kemudian ikut serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari anggota kelompok dengan ibadah haji, mengikuti pelaksanaan bimbingan manasik yang pelaksanaannya pun juga dilakukan
lebih dari 15 kali tatap muka. Dan ini yang kemudian tentu akan menjadi bekal bagi calon jamaah haji untuk melaksanakan pelaksanaan ritual ibadah, baik saat beliau di Mekah, kemudian di Madinah, atau ketika pelaksanaan wukuf di dalamnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu nilai pendidikan akhlak pada ibadah haji nanti kita berharap akan menjelma menjadi sebuah pelaksanaan ketika kembali ke tanah air. Dan hal ini tidak mudah karena bicara tentang person to person itu sangat beragam dan berbeda antara jamaah haji yang mempunyai kapasitas dan keilmuan tinggi di bidang ritual keagamaan haji, misalkan pulang, kemudian dia bisa melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemakmuran itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang bisa. Ada pula yang tidak bisa. Ada pula sepulang haji, mereka semakin kumat. Berangkat tobat, pulang kumat. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata beliau di dalam melakukan proses pembayaran haji menggunakan uang-uang yang kurang baik. Nah, itulah kemudian juga berdampak kepada hasil dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu nilai pendidikan akhlak yang ada pada ibadah haji itu salah satunya adalah meliputi syukur. Syukur ini tentu saja melaksanakan haji yang merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat harta. Dan keduanya tentu saja merupakan kenikmatan terbesar yang diterima saat dia berada di dunia ini. Hal ini tentu dapat dilihat ketika jamaah mengucapkan talbiyah. Di kekuatan syukur inilah yang senantiasa dan terus-menerus digelorakan bagi seorang jamaah itu sendiri. Lalu yang kedua, takwa. Takwa ini bukan singkatan ya. Kalau di Surabaya itu takwa itu dipelesetkan menjadi takutan iya. Itu yang bisa menjawab itu yang lebih hafal ya. Jadi bukan itu. Takwa adalah merupakan ibadah yang melambangkan ketaatan atau sebuah penyerahan diri secara total kepada Allah, baik harta, benda maupun jiwa dan raga. Tentu di hadapan Allah mereka senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Kemudian dia juga melakukan proses permohonan ampun, pelaksanaan zikir, dan memohon perlindungan dari godaan setan dan nafsu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas dalam hal ini merupakan salah satu pendidikan karakter pada ibadah haji, di mana ia merupakan ibadah yang sempurna, yang harus dilaksanakan semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah. Hal ini tentu sudah banyak dijelaskan saat pelaksanaan bimbingan manasik. Yang berikutnya adalah bersolawat atau memperbanyak sunnah. Bersolawat di sini selain merupakan pendidikan akhlak pada ibadah haji, adalah mereka patuh terhadap ajaran-ajaran yang dibawa, risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini bisa dipahami ketika jamaah saat di Raudhah, mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi. Dan tidak hanya di Raudhah saja, ketika dia pelaksanaan ibadah, saat di hotel, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa ketika jamaah melaksanakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan pelaksanaan yang dilakukan ketika
melaksanakan tawaf, wukuf, sa'i, tahallul, dan lain sebagainya. Di dalamnya itu ada nilai-nilai sunnah yang setidaknya bisa dilakukan oleh para jamaah haji itu sendiri. Yang kemudian yang berikutnya adalah pengendalian hawa nafsu. Hal ini tentu saja bisa dipahami ketika jamaah melempar jumroh. Melempar jumroh ini merupakan perwujudan permusuhan dan kebencian terhadap syaitan yang selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya tidak hanya saat melempar jumroh saja, tetapi ketika kita melihat pelaksanaan saat Mekah mau masuk ke Madinah, ada perebutan kamar, ada perebutan masuk menuju ke bus, alat transportasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak untuk persoalan hawa nafsu ini. Lalu yang berikutnya adalah pengendalian nafsu, kemudian meninggalkan khusuk dan jidal, termasuk di dalamnya adalah rafas. Saat ibadah haji berlangsung, ketika jamaah sedang ihram, tentu larangan-larangan yang terkait dengan rafas, kemudian khusuk dan jidal ini bagian yang harus dilepas karena ini merupakan diterima dan tidaknya sebuah perjalanan ibadah haji tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai pendidikan akhlak pada ibadah haji adalah tolong menolong. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ibadah haji, ya? Halo, lanjutkan Pak, lanjutkan Pak. Oh iya, baik. Bahwa ibadah haji bukan hanya suatu bentuk budaya atau adat istiadat. Di situ dibutuhkan pengertian dan toleransi, tolong menolong antara jamaah yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah persaudaraan atau ukhuwah. Bahwa ibadah haji tentu merupakan wujud nyata dari persaudaraan antara muslim sedunia. Dengan perkumpulan yang berasal dari berbagai negara dan bangsa, mereka harus saling toleransi dan memahami keadaan orang lain. Sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah yang baik. Mungkin itu Bapak Naif, beberapa pemaparan yang bisa kami sampaikan. Tentu kami berharap ini adalah sebuah diskusi ya, di mana jika ada kurangan bisa ditambahkan, jika ada sesuatu yang perlu di-share-kan, kami juga menerima atas saran dan masukan yang akan diberikan oleh seluruh jajaran FKAPHI Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mahsun Zain atas pemaparannya. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, izinkan saya mengajak kepada para peserta Zoom meeting, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah kepada 3 orang calon petugas haji asal Jawa Timur yang tadi dikemukakan oleh Pak Haji Mahsun Zain yang sudah syahid. Semoga Allah memberikan mereka surga. Al-Fatihah. Terima kasih atas bantuan bacaan surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian. Kita buka tanya jawab. Kami persilakan kepada para hadirin yang hadir di sini. Silakan jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, kami persilakan. Pak Naib dari Jambi, Pak Naib. Iya, Pak Haji dari Jambi. Silakan Pak Haji Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, kemudian yang saya hormati moderator dan wabil khusus kepada Ketum PB FKAPHI Indonesia. Semoga kita semua tetap jaya dan semangat dalam melaksanakan mengemban amanah ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan persoalan yang pertama adalah
semakin merebaknya gitu. Pada saat itu informasi yang berkembang bahwa di Jawa Timur melaksanakan pelatihan petugas haji, kemudian setelah itu berdampak yang seperti yang disuarakan oleh para media yang ada di sana. Justru karena itu kami mungkin tidak menanyakan, cuma mungkin menyarankan antisipasi kita gitu selaku FKA PHI gitu kan. Itu sudah diambil oleh oleh Ketum PB gitu, bahwasannya gitu kan kita harus mengantisipasi media-media ini yang muncul membuat berita-berita yang semaunya sendiri gitu tanpa konfirmasi kepada kita. Dan kita juga berhak untuk backup ini gitu kan. Dalam hal ini memang benar-benar berat buat kita gitu untuk Jawa Timur, dan itu merupakan pelajaran buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi yang demikian gitu. Ini saran. Langkah apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jawa Timur gitu kan. Kebetulan saya juga alumni Kediri ini, saya di alumni Gus Maksum, di Pondok Gus Maksum 2 tahun saya di sana. Saya tahu karakter Jawa Timur seperti apa gitu kan, sudah paham. Yang kedua gitu, terkait dengan akhlak. Sedangkan akhlak yang akhlak jemaah haji, akhlak petugas haji itu wajib dikedepankan gitu, wajib dikedepankan. Nah, seperti apa konsep membentuk karakter dan akhlak petugas haji maupun jemaah haji Indonesia pada saat menunaikan ibadah haji di tanah suci nanti. Terima kasih Pak Ketua. Gitu. Kemudian terima kasih Pak narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tetap semangat. FKA PHI tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman, Ketua FKP Jambi. Silakan mungkin ditanggapi Pak Haji Masun, monggo. Oke. Terima kasih Pak Haji Herman, Masya Allah, luar biasa, lama tak jumpa. Perlu kami sampaikan bahwa saya ingatkan Pak Haji Masun, waktu kita tinggal 9 menit lagi. Oke, siap. Langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, jadi seusai pelaksanaan kegiatan pelatihan ini tanggal 18 Maret, maka 2 hari setelah pelaksanaan tersebut, Kakanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, menyampaikan kepada seluruh jajaran Kepala Kemenak se-Jawa Timur untuk menyampaikan pemberitaan kepada para alumni peserta pelatihan untuk melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah menjaga kesehatan. Yang kedua adalah melakukan upaya untuk rapid test atau memeriksakan kepada instansi terkait. Itu sudah dilakukan. Namun kemudian pada 7 hari pasca pelatihan berlangsung, baru kemudian muncul informasi kalau ada alumni dari Kabupaten Kediri, beliau kemudian wafat. Nah, wafat ini tentu saja diawali dengan penyakit bawaan. Yang pertama penyakit jantung koroner, yang berikutnya ditambah dengan penyakit gula. Nah, ini yang kemudian beliau wafat. Dan hasil swabnya pun juga belum muncul. Nah, kemudian dilakukan proses untuk pemulasaraannya dengan protokol COVID. Kemudian selang 3 hari berikutnya pun juga demikian halnya Kabupaten Mojokerto. 3 hari berikutnya baru Kota Kediri. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil adalah mengirimkan surat kepada Kemenak untuk menyampaikan kepada para kasih PHU agar segera melakukan koordinasi dan meminta fasilitas kepada Dinkes daerah agar melakukan rapid test dan swab kepada masing-masing alumni petugas haji dari unsur TPHI dan TPIHI. Kemudian langkah berikutnya, kita juga ikut serta ambil bagian dalam melakukan tracking yang diikutsertakan baik oleh tim gugus tugas Pemprov maupun dari tim Dijen PHU. Dan ingat bahwa
kewenangan untuk melakukan proses-proses dan langkah yang terkait dengan penyelesaian rapid test dan swab itu adalah menjadi kewenangan dari dinas kesehatan. Baik. Dan kami hanya menyajikan dokumen yang terkait dengan berapa jumlah TPHI, TPHI, TKHI, kemudian dia berada di kamar berapa, dan kemudian di kelas mana dia tinggal, dan seterusnya. Maka dokumen dan data itulah yang kemudian kita berikan kepada tim tracking yang ada dari gugus tugas Pemprov Jawa Timur. Okay. Lalu yang terakhir terkait dengan bagaimana cara membentuk karakter, akhlak, kepribadian, dan etika tidak hanya kepada jamaah, tetapi kepada petugas haji. Nah, ini sebuah pertanyaan yang tentu saja kami tidak bisa memberikan jawaban yang puas, ya, karena tentu saja merubah karakter seseorang ini bukan pekerjaan yang mudah, karena mereka sudah dewasa. Berbeda kalau karakter itu dibentuk sejak usia anak. Ini sudah usia dewasa. Mungkin sikap yang bisa dirubah, tetapi kalau sudah bicara tentang behavior atau karakter, perilaku, ini yang kemudian kita juga tidak bisa memberikan penjelasan panjang lebar. Mohon izin, hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Direktur Bina Haji, Abah Khairijzi. Mungkin beliau yang lebih pas, yang lebih layak untuk memberikan tentang apa yang bisa dilakukan untuk alumni petugas haji ini agar mempunyai karakter yang akhlakul karimah. Mungkin itu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Masun Zain. Saya juga ingin menyapa ayahanda kita Bapak Haji Khairijzi, Direktur Bina Haji. Assalamualaikum Pak Haji Khairijzi. Waalaikumsalam. Iya, ini kita ada waktu sedikit lagi, sekitar 5 menit. Saya ingin ada statement dari Pak Haji Khairijzi selaku Direktur Bina Haji. Juga mungkin ada pertanyaan yang ingin dijawab dari dari peserta. Ada yang chat juga barusan, dia ingin mengetahui tentang update terbaru Haji 2020 dari sesama petugas dari Jawa Timur. Ada Kang Nur yang sudah ikut di Zoom nih. Mohon tanggapan ayahanda juga menanggapi materi kita pada sore hari ini sekitar 2 menit. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat saya bangga, saya bersyukur ini makin baik. Mudah-mudahan ini tidak di provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang karakter petugas, ini tentu perlu penanaman komitmen. Penanaman komitmen ini memang kalau dari sisi waktu sangat terbatas, 10 hari tidak mungkin, tetapi bagaimana kita bisa memberikan contoh. Contoh itu muncul dari kita sebagai alumni, bahwa karakter itu bisa dibentuk kalau kita mempunyai komitmen. Nah, komitmen itu tentu dikembalikan kepada individunya. Maka itu muarahnya mestinya pada seleksi. Karena kita jangan mencari orang yang mau menjadi petugas, tetapi orang yang punya komitmen untuk menjadi petugas. Ketika bisa kita awali seleksi dari sejak awal, insya Allah kita tidak sulit untuk membentuk komitmennya. Saya bangga paling tidak di forum ini semua kita punya komitmen. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kita nanti ke depan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan petugas-petugas yang seperti kawan-kawan yang ada pada sore hari ini. Nah, untuk itu saya mau menghimbau kawan-kawan di daerah untuk memotret kawan-kawan para calon petugas itu sejak awal, jangan pada saat seleksi. Nah, ketika kita memotret dia dari awal, pada saat seleksi kita mudah untuk memilah-milahkannya. Siapa orang yang punya komitmen, siapa orang yang tidak punya komitmen. Mungkin itu. Terima kasih ayahanda Haji Khairijzi, Direktur Bina.
Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita semakin sedikit, saya ingin langsung kepada Pak Haji Mahsun Zain selaku pemateri untuk menyampaikan closing statement menutup jumpa kita pada sore hari ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bapak Heru Side atas tausiahnya. Perlu kami sampaikan bahwa kita di jajaran alumni petugas haji, ingat, alumni itu kalau dipecah katanya itu menjadi alumni. Maka kalimat pemecah kata itu jangan sampai ada di dalam diri kita. Alumni adalah mereka yang telah bekerja dengan mengedepankan dan mengharap ridha Allah selama di Mekah, di Madinah. Implementasinya ketika pulang dari Arab Saudi, maka melaksanakan tugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh para jamaah dan calon-calon para petugas haji yang akan menjadi duta bangsa Indonesia di Arab Saudi itu sendiri. Kami berharap bahwa perjalanan kita sebagai alumni masih panjang dalam rangka itu serta mendorong dan upaya-upaya menjadikan pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun akan semakin menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Pak Naif yang memediasi kami untuk bisa berjumpa kepada sahabat-sahabat kami Forum Komunikasi APHI se-Indonesia. Dan mohon maaf Bapak Rizi, terima kasih atas semua ilmunya yang saya terima. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat, panjang umur, rezeki Islam biasa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan closing statement dari Pak Haji Mahsun Zaini selaku Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Timur Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan bahwa besok kita ketemu kembali di jam yang sama dan program yang sama, Jagong Haji Umrah FKP. Besok kita punya narasumber yaitu Pak Haji Erizon Effendi untuk Ramadan ke-10 dengan tema realitas dan tantangan